Mobil sudah penuh. Kamu di rumah aja. Bereskan semua yang kotor. Bentah ibu mertua saat mereka mengadakan piknik di pantai bersama. Aku hanya menjawab, "Baiklah, Bu." Tapi diam-diam ku pesan tiket liburan ke Lombok sendirian dan kusiapkan kejutan di meja makan. Saat ibu mertua pulang, dia teriak histeris, karena kulakukan. Sebelum lanjutin ceritanya yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat Embok Maeni bercerita berasal dari daerah mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe ya. Dukungan kalian semangatku untuk mengembangkan channel ini dan menghadirkan cerita yang lebih mengharukan. Ayo sobat semua simak ceritanya ya. Yuk kita mulai ceritanya. Pagi itu udara terasa cukup dingin. Namun suasana di dalam rumah sudah sangat sibuk sejak matahari belum terbit. Yasmin sudah berada di dapur untuk menyiapkan segala keperluan piknik keluarga hari ini. Tangannya dengan cekatan memotong bahan makanan, memasak hidangan laut kesukaan ibu mertuanya, dan menata bekal di dalam kotak makan berlapis aluminium agar tetap hangat. Sebagai seorang istri dan menantu, Yasmin selalu berusaha menjalankan perannya dengan sempurna. Ia memastikan semua kebutuhan suami dan mertuanya terpenuhi tanpa pernah mengeluh. Meskipun lelah seringkali menghinggapi tubuhnya. Di rumah ini, Yasmin lebih sering diperlakukan layaknya pekerja rumah tangga daripada anggota keluarga. Segala urusan kebersihan, memasak, hingga membayar tagihan listrik dan air selalu dibebankan ke pundaknya. Gaji Kevin sebagai suaminya tidak pernah jelas kemana perginya. Selalu habis dengan alasan keperluan pekerjaan atau diberikan kepada ibunya, Bu Darmi. Suara langkah kaki terdengar mendekati dapur. Bu Darmi muncul dengan wajah angkuh dan riasan yang cukup tebal untuk ukuran orang yang hanya ingin pergi ke pantai. Ia melirik ke arah meja dapur tempat Yasmin menata bekal. Tidak ada senyum atau ucapan terima kasih yang keluar dari bibir wanita paruh itu. Ia hanya memberikan komentar pedas tentang potongan lauk yang menurutnya kurang rapi dan aroma masakan yang dianggapnya kurang harum. Yasmin menelan ludah, menahan perasaan sesak di dadanya dan tetap menjawab dengan nada lembut mengiyakan semua kritikan tersebut. Ia sudah terbiasa dengan perlakuan dingin ibu mertuanya. Tidak lama kemudian, Kevin muncul dari kamar tidur. Suaminya itu sudah berpakaian rapi, menyisir rambutnya dengan gaya kekinian dan sibuk memainkan telepon genggamnya sambil tersenyum sendiri. Kevin tidak menatap Yasmin sama sekali saat berjalan melewati dapur untuk mengambil air minum. Suasana semakin terasa aneh ketika terdengar suara ketukan pintu dari depan. Bu Darmi dengan semangat berjalan cepat untuk membuka pintu. Terdengar suara tawari riang dari ruang tamu. Yasmin menyelesaikan pekerjaannya di dapur, mengikat rapat kotak bekal dan membawanya ke depan. Di sana ia melihat seorang wanita muda sedang duduk di sofa berdampingan dengan Kevin. Wanita itu bernama Miska. Bu Darmi memperkenalkan Miska sebagai rekan kerja Kevin yang kebetulan sedang butuh hiburan dan ingin ikut serta dalam acara keluarga mereka hari ini. Yasmin menatap Miska yang tersenyum sinis ke arahnya. Sikap Miska sama sekali tidak menunjukkan rasa canggung sebagai tamu. Ia justru bersikap sangat manja kepada Kevin. Bu Darmi dengan terang-terangan memuji kecantikan Miska dan membandingkannya dengan Yasmin yang menurutnya selalu terlihat kusam karena sibuk di dapur. Setelah semua persiapan selesai, mereka berjalan keluar rumah menuju tempat mobil diparkir. Yasmin membawa 2 tas besar berisi bekal makanan dan minuman. Sementara Kevin dan Miska berjalan melenggang tanpa membawa apun. Bu Darmi berjalan di depan sambil terus berbicara dengan Miska tentang rencana mereka menyewa perahu dan makan di restoran mahal setibanya di pantai nanti. Yasmin memasukkan tas bawaan ke bagian belakang mobil lalu merapikan pakaiannya. Ia menyesuaikan letak hijabnya dan melangkah menuju pintu tengah mobil untuk masuk. Namun baru saja tangannya menyentuh gagang pintu. Bu Darmi dengan kasar menepis tangannya. Yasmin terkejut dan mundur selangkah. Ia menatap ibu mertuanya dengan tatapan bertanya-tanya. "Tunggu, mobil sudah penuh. Kamu di rumah saja bersin semua yang kotor." Bentak Bu Darmi dengan suara lantang yang memecah keheningan pagi. Yasmin terdiam.
Ia melihat ke dalam mobil. Memang benar kursi depan sudah diisi oleh Kevin yang duduk di kursi kemudi. Sementara Miska dengan santai duduk di kursi penumpang sebelahnya. Di kursi tengah, Bu Darmi sudah duduk nyaman menempati ruang yang luas. Hanya tersisa kursi di bagian paling belakang yang sempit dan biasanya digunakan untuk menaruh barang. Namun, bahkan untuk duduk di kursi paling belakang pun, Bu Darmi melarangnya. Yasmin menatap Kevin, berharap suaminya itu akan mengatakan sesuatu untuk membelanya. Namun, Kevin hanya membuang muka. Pura-pura sibuk mengatur pendingin udara mobil dan menyalakan musik. Tidak ada sedikit pun niat dari Kevin untuk membela istrinya yang sudah bersusah payah memasak sejak subuh. Di saat Yasmin merasa benar-benar dipermalukan, pintu rumah kembali terbuka. Pak Salman berjalan keluar dengan langkah pelan. Ia menatap kejadian di depan mobil dengan wajah tegang. Selama ini, Pak Salman selalu diam karena tidak ingin memicu keributan besar dengan istrinya yang keras kepala. Namun, kali ini ia merasa tindakan Bu Darmi sudah sangat keterlaluan. Pak Salman mendekat dan mencoba menengahi keadaan. Bu Yasmin kan istri Kevin. Masa Miska yang diajak masuk mobil? Biarkan Yasmin ikut. Ini kan acara keluarga kita, ucap Pak Salman dengan nada membujuk. Bu Darmi mendelik tajam ke arah suaminya. Wajahnya memerah menahan marah karena merasa otoritasnya ditentang di depan orang luar. Miska ini rekan kerja Kevin. Bawa rezeki. Dia sering bantu Kevin di kantor. Yasmin di rumah saja pegang sapu. Lagi pula dia sudah biasa di rumah. Tidak pantas ikut ke tempat bagus. Kamu diam saja, Pak. Jangan ikut campur urusan perempuan. Sahut Bu Darmi ketu sambil menunjuk-nunjuk wajah Pak Salman. Pak Salman mengepalkan tangannya. Ia menatap putranya. Kevin, kamu kepala keluarga. Masa kamu biarkan istrimu diperlakukan begini? Kevin kesal, mematikan musik sejenak, lalu menatap ayahnya dari balik kaca jendela yang diturunkan setengah. Bapak cerewet sekali sih. Sudah biarkan saja Yasmin di rumah. Lagian mobilnya memang sempit kalau dia ikut. Miska tamu harus kita hargai. Tidak berhenti sampai di situ, Yasmin juga membuka situs penyewaan properti. Ia mencari sebuah rumah singgah kecil yang asri, lengkap dengan halaman untuk bercocok tanam. Yasmin tahu Pak Salman sangat menyukai tanaman, namun tidak pernah bisa menyalurkan hobinya karena selalu dilarang oleh Bu Darmi yang menganggap tanaman hanya membuat rumah menjadi kotor. Yasmin menyewa rumah singgah itu untuk durasi 1 tahun penuh dan melunasinya seketika. Layar komputernya kembali menampilkan konfirmasi pembayaran yang berhasil. Yasmin bersandar di kursinya. Semua persiapan tiket dan tempat tinggal sudah selesai. Ia menatap ke sekeliling rumah. Semua perabotan bagus di rumah ini adalah miliknya. Kulkas besar di dapur, televisi layar datar di ruang keluarga, pendingin ruangan, hingga sofa empuk yang tadi diduduki Miska. Semuanya ia beli menggunakan uangnya sendiri. Yasmin lalu mengambil ponselnya dan mencari nomor kontak jasa angkut barang pindahan yang sudah ia hubungi beberapa hari sebelumnya. Halo, Pak. Ya, ini saya Yasmin. Sesuai kesepakatan kita kemarin. Tolong datang ke rumah saya sekarang. Kita angkut semua barang yang ada di daftar hari ini juga. Tidak perlu ragu. Rumah sedang kosong. Saya sendiri yang akan mengawasi proses pemindahannya. Ucap Yasmin dengan nada tegas dan jelas. Ia mematikan panggilan tersebut dan meletakkan ponselnya di atas meja. Yasmin bangkit berdiri, merapikan pakaiannya dan mulai berjalan menuju kamar tidurnya untuk mengemas pakaian dan barang-barang pribadinya ke dalam koper. Ia melipat bajunya satu persatu dengan tenang, tidak terburu-buru. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ia susun dengan matang bersama Pak Salman. Di saat Kevin, Bu Darmi, dan Miska sedang bersenang-senang menuju pantai, mereka tidak tahu bahwa badai besar sedang bersiap untuk menyapu bersih kehidupan mereka yang penuh kepalsuan. Yasmin menutup resleting kopernya dengan mantap. Ia siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Setelah koper tertutup rapat dan semua barang pribadinya siap, Yasmin kembali duduk di depan meja kerjanya.
Layar komputer Jinjing masih menyala terang menampilkan halaman utama situs perbankan. Yasmin mengambil dompetnya dan mengeluarkan beberapa kartu pembayaran yang selama ini ia gunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Ia menatap deretan angka pada layar yang menunjukkan jumlah tabungan bersama. Angka tersebut adalah hasil keringatnya bekerja siang dan malam, menahan kantuk dan lelah demi memastikan dapur tetap mengepul. Sementara Kevin suaminya hanya menyumbang janji manis dan selalu berdalih uangnya terpakai untuk keperluan bisnis yang tidak pernah ada buktinya. Yasmin menarik napas perlahan lalu menghembuskannya dengan mantap. Ia tidak akan membiarkan sepeser pun uang hasil jerih payahnya dinikmati oleh orang-orang yang telah mengkhianatinya. Dengan gerakan cepat dan teliti, Yasmin memindahkan seluruh saldo dari rekening bersama tersebut ke dalam rekening rahasia miliknya yang baru saja ia buat beberapa hari lalu. Proses pemindahan dana berhasil dilakukan. Angka di rekening bersama kini menunjukkan saldo 0. Pekerjaan Yasmin belum selesai. Ia meraih telepon genggamnya dan menghubungi layanan pelanggan bank. Yasmin meminta petugas bank untuk memblokir semua kartu pembayaran tambahan yang selama ini dipegang oleh Kevin. Selama ini Kevin selalu menggunakan kartu tersebut untuk berbelanja barang mewah dan makan di tempat mahal bersama Miska. Petugas bank menanyakan alasan pemblokiran dan Yasmin dengan tenang menjawab bahwa kartu tersebut telah disalahgunakan dan ia ingin menutup fasilitas tersebut secara permanen. Setelah mendapat konfirmasi bahwa semua akses keuangan Kevin telah terputus sepenuhnya, Yasmin meletakkan teleponnya. Ia tersenyum tipis. Sumber air yang selama ini menghidupi benalu di rumah ini telah benar-benar ia keringkan. Sekarang ia hanya perlu menunggu waktu hingga para benalu itu menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki tempat untuk bergantung. Di waktu yang sama, jauh dari hiruk-pikuk rumah yang sedang dibereskan Yasmin, sebuah mobil berhenti di pelataran parkir sebuah restoran hidangan laut yang sangat mewah di pinggir pantai. Angin laut berhembus kencang membawa aroma garam yang segar. Kevin turun dari kursi kemudi gaya angkuh, merapikan kerah bajunya dan berjalan memutar untuk membukakan pintu bagi Miska. Miska turun dengan senyum manja, melingkarkan tangannya di lengan Kevin, seolah-olah mereka adalah pasangan paling bahagia di dunia. Bu Darmi menyusul turun dari kursi belakang dengan wajah berseri-seri. Ia memandang ke sekeliling restoran yang dipenuhi oleh pengunjung berpakaian rapi dan mobil-mobil mahal yang terparkir. Bu Darmi merasa derajatnya naik tajam bisa makan di tempat seperti ini. Sementara itu, Pak Salman berjalan lambat di belakang mereka. Wajah pria parubaya itu tampak datar dan tatapannya kosong. Ia sama sekali tidak menikmati suasana mewah tersebut, karena ia tahu semua ini dibangun di atas penderitaan menantunya. Seorang pelayan berseragam rapi menyambut mereka di pintu masuk dan mengantar mereka ke meja terbaik yang menghadap langsung ke arah deburan ombak. Setelah mereka duduk manis, pelayan menyodorkan buku menu yang tebal dengan sampul kulit. Bu Darmi membuka buku menu tersebut dan matanya berbinar melihat gambar-gambar hidangan yang sangat menggugah selera. Harga-harga yang tertera di sebelah gambar hidangan tersebut bernominal jutaan. Namun Bu Darmi sama sekali tidak peduli. "Miska, kamu pesan saja apa yang kamu mau. Jangan sungkan. Pesan yang paling mahal. Kevin yang bayar semuanya hari ini. Dia kan baru dapat bonus besar," ucap Bu Darmi dengan suara yang sengaja dikeraskan agar pengunjung di meja sebelah mendengarnya. Miska tersenyum lebar dan mengangguk pelan. "Terima kasih, Ibu. Kalau begitu saya mau udang karang bakar ukuran paling besar saus tiram, lalu kepiting soka telur asin dan sup ikan hiu untuk kita semua." Kevin menepuk dada dengan bangga menanggapi pesanan selingkuhannya itu. "Pesan minuman yang paling mahal juga. Pelayan, berikan kami jus buah-buahan impor dan hidangan pembuka yang paling enak di sini." Pelayan mencatat semua pesanan dengan cepat. Ia lalu menoleh ke arah Pak Salman yang sejak tadi hanya dia menatap kosong ke arah lautan lepas. "Untuk Bapak ingin memesan hidangan apa?" Pak Salman menggeleng pelan tanpa menatap pelayan tersebut. "Saya cukup teh tawar hangat saja. Saya tidak lapar." Bu Darmi mendengus kesal mendengar jawaban suaminya. Bapak ini selalu saja bikin malu. Sedang di tempat mewah begini masa pesannya cuma teh tawar. Biarkan saja pelayan. Dia memang kampungan, tidak biasa makan makanan orang kaya.
Pak Salman tidak membalas hinaan istrinya. Ia hanya diam menatap jam di pergelangan tangannya. Pikirannya melayang pada Yasmin yang saat ini pasti sedang menjalankan rencana mereka di rumah. Waktu terus berlalu. Hidangan mewah pesanan mereka datang silih berganti memenuhi meja yang luas tersebut. Bu Darmi, Kevin, dan Miska makan dengan sangat rakus. Mereka tertawa lepas, saling menyuapi, dan membicarakan rencana liburan ke luar negeri seolah-olah uang mengalir tiada henti dari kantong mereka. Pesta pora itu berlangsung lebih dari 2 jam. Piring-piring besar kini hanya menyisakan cangkang kepiting dan sisa-sisa bumbu. Bu Darmi bersendawa pelan dan mengusap mulutnya dengan tisu. Merasa sangat puas. Pelayan, minta tagihannya, seru Kevin sambil mengangkat tangan tingginya. Seorang pelayan datang membawa buku kecil berisi secari kertas tagihan. Pelayan itu menyebutkan total biaya makan siang mereka yang mencapai angka belasan juta. Kevin dengan gaya percaya diri merogoh dompetnya dan mengeluarkan kartu pembayaran andalannya. Ia menyerahkan kartu tersebut kepada pelayan dengan ujung 2 jari. Pelayan menerima kartu itu dan berjalan menuju meja kasir. Namun tidak sampai 5 menit kemudian, pelayan tersebut kembali ke meja mereka dengan wajah canggung. Mohon maaf, Bapak, mesin kami menolak kartu ini. Apakah ada kartu lain atau ingin membayar dengan uang tunai? Ucap pelayan itu dengan sangat sopan. Kevin mengerutkan dahi, merasa gengsinya terluka di depan Miska. Tidak mungkin. Saldo di situ masih ratusan juta. Pasti mesin kalian yang rusak. Coba gesek sekali lagi. Yang benar geseknya. Pelayan kembali ke kasir dan mencoba mesin tersebut berulang kali. Namun, hasilnya tetap sama. Keterangan pada layar mesin kasir menunjukkan bahwa kartu tersebut telah diblokir secara permanen. Pelayan kembali ke meja Kevin dan menjelaskan situasinya. Kepanikan mulai merayap di wajah Kevin. Ia mengeluarkan beberapa kartu lain dari dompetnya dan menyuruh pelayan mencobanya semua. Satu persatu kartu itu digesek dan satu persatu pula mesin menolaknya. Wajah Kevin berubah pucat pasi. Keringat dingin mulai menetes dari pelipisnya. Bu Darmi yang tidak terima melihat kejadian itu langsung berdiri dan menggebrak meja dengan keras. Kalian ini restoran besar tapi mesin kasir saja rusak. Jangan sembarangan bilang kartu anak saya ditolak. Kami ini orang kaya bisa beli seluruh makanan di sini. Keributan yang ditimbulkan Bu Darmi membuat seluruh pengunjung restoran menoleh ke arah meja mereka. Miska menundukkan wajahnya dalam-dalam. Merasa sangat malu menjadi pusat perhatian dengan cara yang memalukan. Ia mulai meruki keputusannya ikut makan bersama keluarga ini. Di tengah kekacauan dan perdebatan sengit antara Bu Darmi, Kevin, dan pihak pengelola restoran yang mulai memanggil petugas keamanan, Pak Salman melihat kesempatan emas. Ia berdiri dari kursinya tanpa menarik perhatian siapapun. Dengan langkah tenang dan diam-diam, Pak Salman berjalan menjauh dari meja tersebut, melipir melalui pintu samping menuju jalan raya. Di sana ia menghentikan sebuah taksi yang kebetulan lewat naik ke dalamnya dan memerintahkan sopir untuk melaju kencang meninggalkan keluarganya yang kini harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sendiri. Tepat pukul 11 siang, suara deru mesin kendaraan berat memecah keheningan di depan rumah. 3 buah truk pengangkut barang berukuran besar berhenti berjejer di tepi jalan. Belasan pekerja pria bertubuh kekar turun dari truk tersebut dan berjalan menuju teras rumah. Yasmin yang sudah menunggu sejak tadi langsung membuka pintu lebar-lebar. Ia menyapa kepala rombongan pekerja tersebut dan menyerahkan selembar kertas berisi daftar panjang barang-barang yang harus diangkut hari ini. Daftar itu mencakup hampir 90% isi rumah tersebut. Semua yang ada di daftar ini tolong diangkut dengan hati-hati. Pak, masukkan ke dalam truk dan pastikan tidak ada yang lecet. Sisakan saja tempat tidur di kamar tamu dan lemari kayu yang sudah usang di sudut ruangan itu. Selebihnya kosongkan. Perintah Yasmin dengan suara tegas dan terstruktur. Para pekerja segera menyebar ke seluruh penjuru rumah. Mereka mulai mengangkat televisi layar datar berukuran besar beserta rak kacanya dari ruang keluarga. Pendingin ruangan dicabut dari dinding. Kulkas 2 pintu berukuran raksasa dikeluarkan dari dapur. Diikuti dengan mesin cuci, kompor gas beserta tabungnya,
meja tamu dari kaca tebal, dan sofa empuk yang baru dibeli beberapa bulan lalu. Yasmin berdiri di tengah ruangan, mengawasi setiap pergerakan para pekerja dengan tatapan kosong. Setiap barang yang digotong melewati pintu membawa serta potongan kenangan pahit yang ia lalui di rumah ini. Sofa itu adalah tempat di mana ia sering ketiduran menunggu Kevin pulang larut malam dengan alasan lembur. Kulkas itu selalu ia isi penuh setiap minggu. Namun yang menghabiskannya selalu ibu mertuanya untuk menjamu teman-teman arisannya. Televisi itu adalah tempat Bu Darmi menghabiskan waktu seharian sambil memerintah Yasmin membuatkan minuman dan camilan tiada henti. Dalam waktu kurang dari 2 jam, rumah yang tadinya penuh dengan perabotan mewah kini berubah menjadi ruang kosong yang menggema. Dinding-dinding tampak sepi tanpa hiasan. Lantai marmer terlihat luas membentang menyisakan jejak-jejak debu berbentuk persegi tempat perabotan itu tadinya diletakkan. Yasmin meminta para pekerja mengunci rapat truk mereka setelah semua barang dipastikan masuk. Ia menyerahkan sejumlah uang pelunasan jasa angkut kepada kepala rombongan dan memberikan alamat rumah sewaan tempat barang-barang tersebut akan disimpan sementara waktu. Truk-truk itu kemudian menyalakan mesin dan melaju perlahan meninggalkan pekarangan rumah, membawa pergi seluruh hasil keringat Yasmin. Kini Yasmin berdiri sendirian di dalam rumah yang kosong melompong. Satu-satunya perabot berukuran besar yang ia sisakan adalah sebuah meja makan berbahan kayu jati yang terletak di tengah ruangan. Meja itu sengaja tidak ia bawa, karena ia membutuhkan tempat yang pas untuk memajang hadiah perpisahan yang telah ia siapkan. Yasmin meletakkan koper pakaiannya di dekat pintu utama. Ia berjalan mendekati meja makan tersebut dan meletakkan sebuah map merah besar tepat di bagian tengah meja. Map itu terlihat sangat mencolok di atas permukaan kayu yang kosong. Yasmin membuka perlahan map merah tersebut untuk memastikan susunan isinya tidak berantakan. Di bagian paling atas terdapat surat gugatan cerai resmi dari Pengadilan Agama yang telah ia urus melalui pengacaranya. Di bawah surat tersebut tersusun rapi puluhan lembar foto bukti perselingkuhan Kevin dan Miska lengkap dengan salinan mutasi aliran dana dari rekening bersama. Dan di bagian paling dasar terdapat buku catatan asli yang berisi daftar utang rentenir milik Bu Darmi yang siap meledakkan jantung wanita tua itu saat melihatnya. Setelah memastikan semuanya sempurna, Yasmin mengambil secari kertas dan pulpen. Ia menuliskan sebuah pesan singkat dengan tulisan tangan yang sangat rapi. Maaf, yang kotor sudah kuberan. Semoga kalian menikmati kebersihan rumah ini. Yasmin menempelkan kertas itu di bagian luar map merah. Namun, kejutannya belum selesai. Ia merogoh tas tangannya dan mengeluarkan sebuah amplop berwarna biru yang tebal. Berbeda dengan map merah yang menyeratkan malapetaka, amplop biru ini adalah bentuk kasih sayang dan rasa hormat yang mendalam. Yasmin meletakkan amplop biru itu di sebelah map merah. Di bagian depan amplop biru tertulis kalimat pendek untuk Bapak. Di dalam amplop biru tersebut, Yasmin telah menyiapkan kunci rumah singgah yang baru saja ia sewa, tiket kereta eksekutif untuk perjalanan sore ini, serta segepok uang tunai yang cukup untuk biaya hidup bapak mertuanya selama beberapa bulan ke depan. Tak lama setelah Yasmin selesai menata meja, terdengar suara mesin mobil berhenti di depan rumah. Yasmin menoleh ke arah jendela dan melihat Pak Salman turun dari sebuah taksi. Pria parubaya itu membayar ongkos taksi lalu berjalan tergesa-gesa memasuki halaman. Saat Pak Salman mendorong pintu utama dan melangkah masuk, ia tertegun sejenak. Matanya menyapu seluruh ruangan yang kini kosong tak bersisa. Suara langkah kakinya menggemantul di dinding-dinding rumah. Pak Salman menatap Yasmin yang berdiri di samping koper dengan senyum hangat menyambutnya. Kamu benar-benar membersihkan semuanya, Nak? Ucap Pak Salman dengan suara bergetar menahan haru. Yasmin mengangguk pelan. Ia berjalan menghampiri bapak mertuanya dan langsung memeluk tubuh pria yang selama ini menjadi satu-satunya orang baik di rumah ini. Pak Salman membalas pelukan itu dengan erat, menepuk-nepuk punggung menantunya. Layaknya seorang ayah yang melepas putri kandungnya pergi merantau. Air mata menetes dari sudut mata pria tua itu. Bukan karena sedih, melainkan karena lega melihat Yasmin akhirnya berhasil melepaskan diri dari rantai penderitaan. Bapak, di meja sana ada amplop biru untuk Bapak.
Di dalamnya ada kunci tempat tinggal baru yang asri, tiket kereta, dan sedikit bekal. Bapak harus segera pergi dari sini sebelum mereka pulang. Jangan pernah menoleh ke belakang lagi. Pak, berbahagialah demi diri Bapak sendiri, tutur Yasmin dengan suara lembut namun tegas. Pak Salman melepaskan pelukannya, menatap wajah Yasmin lekat-lekat dan mengangguk pasti. Terima kasih banyak. Nak, kamu adalah putri terbaik yang pernah Bapak miliki. Bapak doakan kamu selalu dilindungi Tuhan kemanaun kamu pergi. Kamu juga harus bahagia, jangan siapapun merendahkanmu lagi. Yasmin tersenyum dan mengambil kopernya. Sebuah mobil layanan antarjemput yang ia pesan sudah menunggu di depan pagar. Ia melangkah keluar pintu, menghirup udara siang yang terasa begitu menyegarkan. Beban berat yang bertahun-tahun bersarang di pundaknya lenyap sudah. Yasmin masuk ke dalam mobil dan melambaikan tangan untuk terakhir kalinya kepada Pak Salman. Kendaraan itu melaju membawa Yasmin menuju bandara, membawanya terbang menjauh menuju kehidupan baru yang damai di pulau seberang. Sementara di dalam rumah kosong itu, Pak Salman mengambil amplop biru di meja makan, menatap sekilas pada map merah yang siap menghancurkan sisa kesombongan istri dan anaknya, lalu berjalan keluar mengunci pintu. Perangkap telah terpasang dengan sangat sempurna. Yasmin duduk dengan tenang di atas kursi kulit yang empuk di dalam ruang tunggu eksklusif bandara. Suasana di sana sangat jauh berbeda dengan kegaduhan yang baru saja ia tinggalkan. Lantai ruangan itu bersih mengkilap, pencahayaannya hangat, dan aroma ruangan yang segar memberikan rasa nyaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Yasmin menyesuaikan letak hijabnya, lalu menyesap secangkir teh hangat yang baru saja disajikan oleh pelayan ruang tunggu. Ia merasa seolah-olah seluruh beban yang selama ini menumpuk di pundaknya perlahan-lahan menguap bersama uap panas dari cangkir tehnya. Ia mengeluarkan telepon genggamnya dari dalam tas, namun bukan untuk menghubungi siapapun. Ia hanya ingin melihat tumpukan notifikasi yang terus bermunculan di layarnya. Nama Kevin muncul puluhan kali dalam daftar panggilan tak terjawab. Pesan singkat dari suaminya itu juga menumpuk. Mulai dari pertanyaan tentang keberadaannya hingga makian kasar karena kartu pembayaran yang tidak bisa digunakan. Di tempat lain yang berjarak puluhan kilometer, suasana sangat mencekam. Di dalam restoran hidangan laut di pinggir pantai, Kevin sedang berdiri dengan wajah yang memerah karena menanggung malu yang luar biasa. Seluruh mata pengunjung restoran tertuju padanya. Di depannya, seorang manajer restoran dengan wajah tegas berdiri didampingi oleh dua orang petugas keamanan bertubuh tegap. Bu Darmi masih berusaha berteriak dan memaki, menuduh pihak restoran sengaja melakukan penipuan. Namun, teriakan Bu Darmi justru membuat situasi semakin memburuk. Pihak restoran mengancam akan membawa masalah ini ke kantor polisi jika tagihan makan siang mereka yang mencapai belasan juta tidak segera dilunasi. Kevin merogoh kantongnya berkali-kali. Namun ia tahu tidak ada uang tunai sebanyak itu di sana. Seluruh tabungannya selama ini dikelola oleh Yasmin dan ia baru saja menyadari bahwa ia tidak memiliki akses apapun lagi. Miska yang tadinya duduk dengan anggun kini tampak gelisah. Ia berulang kali melihat ke arah pintu keluar, berharap bisa melarikan diri dari situasi yang sangat menjatuhkan harga dirinya itu. Ia tidak menyangka bahwa Kevin yang selama ini pamer kekayaan ternyata tidak mampu membayar tagihan makan. Siang, Miska mulai merasa bahwa ia telah salah memilih tempat bersandar. Sementara itu, Bu Darmi mulai menangis histeris, bukan karena menyesal, melainkan karena ia tidak tahan melihat tatapan menghina dari orang-orang di sekitarnya. Kevin mencoba menghubungi Yasmin lagi untuk yang kesekian kalinya. Namun, suara operator telepon terus-menerus mengatakan bahwa nomor yang ia tuju sedang tidak aktif. Kevin tidak tahu bahwa di bandara Yasmin sudah mengeluarkan kartu seluler lamanya, mematahkannya menjadi dua, dan membuangnya ke tempat sampah dengan perasaan puas yang tiada tara. Karena tidak memiliki uang tunai dan kartu yang dipegangnya tidak bisa digunakan sama sekali, Kevin akhirnya terpaksa bernegosiasi dengan manajer restoran. Ia terpaksa menyerahkan jam tangan emas miliknya dan telepon genggam keluaran terbaru milik Bu Darmi sebagai jaminan agar mereka bisa pergi dari sana. Jam tangan itu adalah satu-satunya barang mewah yang paling Kevin banggakan. Namun, kini ia harus merelakannya untuk membayar sisa makanan yang sudah masuk ke perut mereka.
Bu Darmi menjerit tidak rela saat telepon genggamnya diambil oleh petugas restoran. Namun, ia tidak memiliki pilihan lain. Setelah proses jaminan selesai, mereka bertiga berjalan keluar dari restoran dengan kepala tertunduk. Tidak ada lagi tawariang atau kesombongan yang mereka pamerkan saat masuk tadi. Setibanya di parkiran, mereka baru menyadari bahwa Pak Salman sudah menghilang. Mobil masih terparkir di sana. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan bapak mertua Yasmin itu. Kevin mencoba mencari di sekitar toilet dan musala, namun hasilnya nihil. Bu Darmi mulai menyumpah serapah, menuduh suaminya itu sebagai orang tua yang tidak berguna karena meninggalkan mereka di saat sulit. Mereka tidak tahu bahwa Pak Salman saat ini sudah berada di dalam taksi menuju stasiun kereta api, membawa amplop biru pemberian Yasmin yang berisi harapan hidup baru. Dengan perasaan emosi yang meluap-luap, Kevin menghidupkan mesin mobilnya dan menginjak pedal gas dengan kasar. Ia ingin segera sampai di rumah dan meluapkan seluruh kemarahannya kepada Yasmin. Ia bersumpah akan memberi pelajaran kepada istrinya itu karena telah mempermalukannya di depan Miska dan ibunya. Selama perjalanan pulang yang memakan waktu berjam-jam karena kemacetan, suasana di dalam mobil sangat sunyi. Tidak ada lagi percakapan manis antara Kevin dan Miska. Miska hanya diam menatap jendela. Sementara Bu Darmi terus mengoceh menyalahkan semua orang. Mulai dari pelayan restoran, suaminya hingga Yasmin. Kevin menyetir dengan kecepatan tinggi, menyalip kendaraan lain dengan sembrono. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, yaitu menyeret Yasmin dan memaksanya membuka kembali akses rekening ban mereka. Di sisi lain, Yasmin mendengar pengumuman dari pengeras suara bandara yang memberitahukan bahwa pesawat tujuannya sudah siap untuk berangkat. Ia berdiri dengan anggun, membawa koper kecilnya dan berjalan menuju pintu keberangkatan. Saat ia melangkah masuk ke dalam pesawat, ia merasa seolah-olah sedang melangkah masuk ke dalam kehidupan baru yang penuh cahaya. Ia duduk di kursi kelas utama, menutup matanya sejenak dan menikmati ketenangan yang luar biasa saat pesawat mulai lepas landas meninggalkan tanah yang penuh dengan kenangan pahit itu. Matahari sudah mulai turun ke ufuk barat ketika mobil yang dikendarai Kevin berhenti dengan suara decit rem yang tajam di depan pagar rumah. Kevin turun dari mobil dengan wajah yang sangat menyeramkan. Diikuti oleh Bu Darmi yang masih terus mengoceh dan Miska yang tampak elah sekaligus kesal. Kevin mencoba membuka pagar. Namun ia menyadari bahwa gembok pagar sudah diganti dengan yang baru. Dengan penuh amarah, ia memanjat pagar tersebut dan melompat ke dalam halaman. Bu Darmi menunggu di luar sambil terus berteriak memanggil nama Yasmin dengan nada menghina. Kevin mencoba memutar gagang pintu utama. Namun, pintu itu terkunci rapat. Ia mencoba mengetuk dengan keras, hingga suaranya bergema di seluruh lingkungan sekitar. Namun, tidak ada jawaban dari dalam. Yasmin, buka pintunya. Jangan jadi penakut. Keluar kamu sekarang juga. Teriak Kevin sambil menendang pintu kayu tersebut berkali-kali. Karena tidak kunjung dibuka, Kevin mengambil sebongkah batu besar dari taman dan memecahkan kaca jendela di samping pintu. Ia merogohkan tangannya ke dalam untuk membuka kunci dari dalam, dan akhirnya berhasil mendorong pintu utama hingga terbuka lebar. Namun saat pintu terbuka, Kevin terpaku di ambang pintu. Matanya terbelalak melihat pemandangan di depannya. Ruang tamu yang biasanya penuh dengan perabotan mewah kini kosong melompong. Tidak ada lagi sofa empuk. Tidak ada lagi meja kaca. Bahkan hiasan dinding pun sudah hilang tak bersisa. Suara napas Kevin memburu saat ia melangkah masuk ke dalam rumah. Langkah kakinya menimbulkan suara gema yang sangat keras, karena tidak ada lagi karpet yang meredam suaranya. Bu Darmi dan Miska ikut masuk ke dalam dan mereka sama terkejutnya melihat kondisi rumah yang seperti rumah hantu itu. Bu Darmi berlari menuju kamarnya dengan panik. Ia berteriak histeris saat mendapati kamarnya juga kosong. Lemari pakaiannya yang penuh dengan baju mahal dan perhiasan sudah tidak ada di tempatnya. Ia hanya menemukan beberapa helai pakaian lama yang sudah usang berserakan di lantai. Bu Darmi jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin, menangis meraung-raung meratapi hartanya yang hilang. Kevin berlari ke arah dapur dan ruang makan. Namun hasilnya tetap sama. Kulkas, mesin cuci,
dan seluruh peralatan dapur raib. Satu-satunya hal yang tersisa di tengah ruang makan adalah meja makan kayu jati yang sudah tua. Di atas meja itu terdapat sebuah map merah yang sangat mencolok dan sebuah pesan singkat di atasnya. Kevin mendekati meja itu dengan tangan gemetar. Ia membaca tulisan tangan Yasmin yang rapi pada secari kertas yang ditempel di map tersebut. Maaf, yang kotor sudah kuberan. Semoga kalian menikmati kebersihan rumah ini. Kevin membaca kalimat itu dengan suara lirih yang kemudian berubah menjadi teriakan amarah. Ia menyambar map merah tersebut dan membukanya dengan kasar. Lembar demi lembar foto berjatuhan ke atas meja dan lantai. Foto-foto itu menunjukkan kemesraannya dengan Miska di berbagai kesempatan yang diam-diam telah didokumentasikan dengan sangat detail. Kevin juga menemukan salinan aliran dana dari rekeningnya yang menunjukkan setiap rupiah yang ia berikan kepada Miska. Namun yang paling membuat Kevin lemas adalah saat ia melihat surat gugatan cerai resmi dari pengadilan agama. Di samping surat cerai itu, terdapat rincian utang-utang ibunya kepada rentenir yang jumlahnya sangat banyak. Bu Darmi yang mendengar teriakan Kevin segera menghampiri ke ruang makan. Saat melihat tumpukan tagihan utang tersebut, wajah Bu Darmi berubah pucat pasi. Ia menyadari bahwa rahasia gelapnya selama ini telah terbongkar sepenuhnya. Apa-apaan ini, Bu? Jadi selama ini ibu punya hutang sebanyak ini, kemana perginya uang yang selalu aku berikan? Bentak Kevin kepada ibunya sendiri. Bu Darmi hanya bisa menangis sesenggukan tanpa mampu menjawab. Miska yang berdiri di sudut ruangan melihat semua foto perselingkuhannya dan rincian dana yang pernah ia terima. Ia merasa ketakutan jika rahasia ini sampai ke telinga orang lain. Tanpa berkata apa-apa, Miska mulai melangkah mundur menuju pintu keluar. Ia menyadari bahwa Kevin kini sudah tidak memiliki apa-apa lagi selain tumpukan utang dan rumah kosong. Kevin yang menyadari Miska hendak pergi segera mengejarnya. Miska, kamu mau kemana? Tolong aku. Miska, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Terulur tangan Kevin mencoba menahan lengan wanita itu. Miska menepis tangan Kevin dengan sangat kasar. Tatapannya yang tadi manja kini berubah menjadi sangat dingin dan penuh kebencian. Jangan sentuh aku. Aku tidak menyangka kamu ternyata seorang penipu. Kamu bilang kamu kaya, tapi ternyata semua ini milik istrimu. Dan lihat ibumu, dia hanya seorang wanita tua yang penuh utang. Jangan pernah hubungi aku lagi. Kita selesai. Ucap Miska dengan nada tajam sebelum akhirnya ia berlari keluar menuju jalan raya, meninggalkan Kevin yang jatuh bersimpuh di ambang pintu. Kevin kembali ke dalam rumah dan melihat ibunya yang masih menangis di dekat meja makan. Ia merasa dunianya runtuh seketika. Di saat itulah ia menyadari bahwa Pak Salman juga tidak ada di sana. Kevin mencari ke kamar ayahnya. Namun kamar itu sudah kosong dan rapi. Di atas meja makan, Kevin baru menyadari ada bekas tempat amplop yang sudah diambil. Ia tidak tahu bahwa ayahnya sudah pergi menuju kehidupan baru yang lebih tenang. Kehancuran keluarga ini sudah lengkap. Tidak ada lagi menantu yang bisa mereka perintah. Tidak ada lagi uang untuk foya-foya. Dan tidak ada lagi harta untuk dibanggakan. Yang tersisa hanyalah dinding-dinding bisu yang menjadi saksi bisu kebodohan mereka sendiri. Bu Darmi terus menjerit histeris hingga suaranya serak. Sementara Kevin hanya bisa menatap map merah itu dengan penyesalan yang sudah terlambat. Semua yang kotor memang sudah dibereskan oleh Yasmin. Meninggalkan mereka dalam kehampaan yang mematikan. Malam mulai turun menyelimuti rumah yang kini terasa sangat asing dan menakutkan itu. Kevin masih duduk bersimpuh di lantai ruang tamu yang dingin tanpa alas apapun. Kemeja rapi yang ia kenakan saat berangkat bersenang-senang pagi tadi kini sudah kusut masai. Sejalan dengan kekacauan pikirannya yang semakin tidak karuan. Udara di dalam rumah terasa sangat pengapun pendingin ruangan yang tersisa menempel di dinding. Bahkan sekadar kipas angin penyejuk ruangan pun sudah diangkut pergi oleh jasa pindahan suruhan Yasmin. Di sudut ruang makan, Bu Darmi masih menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat hanya dalam waktu beberapa jam. Air matanya terus mengalir membasahi wajahnya yang sudah terlihat sangat lelah.
Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan yang selalu ia pamerkan setiap kali berkumpul dengan teman-temannya. Perut mereka mulai terasa perih karena lapar setelah seharian mengalami ketegangan yang menguras tenaga. Namun jangankan makanan mewah, setetes air minum pun tidak ada di rumah itu. Kulkas tempat biasa Yasmin menyajikan makanan segar sudah lenyap tanpa jejak. Kehampaan rumah itu seolah-olah mengejek mereka berdua dengan sangat kejam. Kesunyian yang mencekam itu perlahan-lahan berubah menjadi ketegangan baru. Kevin bangkit dari lantai dengan wajah memerah menahan amarah yang sudah sampai di ubun-ubun. Ia berjalan mendekati ibunya yang masih terduduk di dekat meja makan yang kosong. Tatapan Kevin dipenuhi dengan kekecewaan yang sangat mendalam. Ia tidak habis pikir bagaimana ibunya bisa menyimpan rahasia sebesar itu darinya. Tumpukan tagihan dari para peminjam uang jalanan yang tergeletak di atas meja itu adalah bukti nyata bahwa gaya hidup mewah yang selama ini ibunya pamerkan hanyalah sebuah ilusi yang dibangun di atas tumpukan utang. Ibu benar-benar sudah menghancurkan kita semua. Untuk apa ibu meminjam uang sebanyak ini kepada lintah darat? Apakah uang belanja yang selalu Yasmin berikan setiap bulan masih kurang untuk menghidupi ibu? Sekarang lihat apa yang terjadi. Istriku pergi membawa semua hartanya dan selingkuhanku juga kabur karena tahu aku sudah jatuh miskin. Ini semua karena kebodohan ibu yang tidak pernah puas dengan apa yang ada. Bentak Kevin dengan suara lantang yang memantul di seluruh dinding rumah yang kosong. Bu Darmi mengangkat wajahnya, menatap putranya dengan perasaan tidak terima meskipun ia tahu dirinya salah. Kamu berani menyalahkan ibu? Kamu pikir kamu sendiri suci? Siapa yang menggunakan uang tabungan istrimu untuk membelikan barang mahal untuk wanita simpananmu itu? Kalau kamu menjadi suami yang benar dan bisa mengendalikan istrimu, Yasmin tidak akan pernah berani bertingkah kurang ajar seperti ini. Kamu yang gagal menjadi kepala keluarga yang dihormati. Balas Bu Darmi tidak kalah keras. Suaranya para terlalu lama menangis. Pertengkaran hebat antara ibu dan anak itu terus berlanjut. Mereka saling melemparkan kesalahan, saling membuka aib masa lalu, dan saling menghina tanpa ada sedikit pun rasa kasih sayang yang tersisa. Di saat mereka sedang sibuk saling menghancurkan mental satu sama lain, suara deru mesin beberapa sepeda motor yang kasar terdengar berhenti tepat di depan pagar rumah mereka. Suara langkah sepatu bot yang berat terdengar mendekat. Disusul dengan gedoran yang sangat keras pada pintu utama yang memang belum sempat ditutup rapat oleh Kevin. Gedoran itu begitu kuat hingga membuat kusen pintu bergetar hebat. Kevin dan Bu Darmi seketika terdiam. Jantung mereka berdegup sangat kencang. Firasat buruk langsung menyelimuti pikiran mereka berdua. Pintu terbuka lebar didorong paksa dari luar. 5 orang pria bertubuh besar dengan wajah sangar melangkah masuk ke dalam ruang tamu tanpa permisi. Pria yang berdiri paling depan mengenakan jaket kulit tebal dan membawa sebuah gulungan kertas di tangannya. Matanya yang tajam menyapu seluruh ruangan yang kosong sebelum akhirnya tertuju pada Bu Darmi yang kini tubuhnya gemetar ketakutan di sudut ruangan. Para pria itu adalah kelompok penagih utang suruhan rentenir yang sengaja diatur kedatangannya pada hari ini. Mereka tidak peduli dengan kondisi rumah yang kosong. Tujuan mereka hanya satu, yaitu menagih janji yang sudah jatuh tempo bertahun-tahun lamanya. Selamat malam, Bu Darmi. Senang akhirnya bisa bertemu langsung dengan Anda di rumah. Kami sudah terlalu lama bersabar menunggu Anda melunasi utang-utang Anda yang sudah menggunung itu. Bunga pinjaman Anda sudah berlipat ganda dan bos kami mengatakan bahwa hari ini adalah batas akhir pembayaran. Jadi, mana uang kami sekarang? Ucap pria berjaket kulit itu dengan nada suara yang rendah, namun sangat mengancam. Bu Darmi merangkak mundur, berusaha menyembunyikan dirinya di balik tubuh Kevin. Saya tidak punya uang sekarang. Pak, tolong beri saya waktu beberapa hari lagi. Anak saya baru saja mendapat musibah. Rumah kami baru saja dikosongkan. Saya janji akan segera melunasinya minggu depan. Tolong kasihani kami orang susah. Ratap Bu Darmi dengan suara memelas yang sangat menyedihkan. Pemimpin penagih utang itu tertawa keras. Tawa yang meremehkan dan penuh ejekan. Orang susah Anda bilang, bukankah Anda sering pamer perhiasan baru kepada tetangga Anda? Kami tidak menerima alasan apapun lagi.
Bos kami sudah memberi perintah tegas. Kalau tidak ada uang tunai hari ini, kami akan mengambil paksa barang berharga apapun yang ada di tempat ini sebagai jaminan awal. Pria itu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mulai menyebar. Para penagih utang itu berkeliling mencari barang berharga. Namun mereka mendengus kesal karena tidak menemukan apapun selain meja kayu tua. Salah satu anak buah penagih utang itu berjalan keluar rumah dan melihat kendaraan roda 4 milik Kevin terparkir rapi di halaman. Ia segera kembali ke dalam dan melapor kepada pemimpinnya. Mata pria berjaket kulit itu langsung beralih menatap Kevin dengan tatapan tajam yang mengintimidasi. Karena di dalam rumah ini tidak ada barang yang bisa dijual. Kami akan membawa mobil di luar sana sebagai ganti pembayaran bulan ini. Serahkan kunci kendaraan itu sekarang juga, anak muda. Bentak pria itu sambil menyodorkan telapak tangannya ke arah Kevin. Kevin membelalakan matanya. Kendaraan itu adalah satu-satunya harta yang tersisa dari sisa-sisa kebanggaannya. Kendaraan itu bahkan belum lunas pembayarannya. Tidak bisa. Kendaraan itu milik saya, bukan milik ibu saya. Kalian tidak berhak mengambil barang yang bukan milik orang yang berhutang. Saya akan panggil pihak berwajib jika kalian berani menyentuh kendaraan saya. Ancam Kevin berusaha menunjukkan keberaniannya meskipun kakinya gemetar. Dua orang pria bertubuh besar langsung maju dan mencengkeram kerah ke meja Kevin dengan sangat kuat. Mengangkat tubuh Kevin hingga ujung kakinya nyaris tidak menyentuh lantai. Dengar baik-baik, anak manja. Kami tidak peduli siapa pemiliknya. Ibumu yang berhutang. Maka seluruh keluarga ini yang menanggung akibatnya. Serahkan kuncinya secara baik-baik atau kami akan menghancurkan tulang rusukmu di hadapan ibumu sendiri. Ancam pria penagih utang itu sambil mengepalkan tinjunya tepat di depan wajah Kevin. Rasa takut yang luar biasa akhirnya mengalahkan kesombongan Kevin. Dengan tangan bergetar hebat, ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan kunci kendaraan miliknya. Pria berjaket kulit itu merampas kunci tersebut dengan senyum kemenangan. Mereka kemudian melepaskan cengkeraman pada kerah baju Kevin, membiarkan pemuda itu jatuh tersungkur ke lantai. Tanpa membuang waktu, kelompok penagih utang itu berjalan keluar dari rumah. Terdengar suara mesin kendaraan Kevin dinyalakan. Lalu drum mesin itu perlahan menjauh meninggalkan pekarangan rumah, membawa pergi sisa harga diri terakhir yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Kevin berlari ke arah pintu depan, menatap kepergian kendaraannya dengan pandangan kosong. Di saat yang sama, ia melihat para tetangga sudah berkumpul di depan pagar rumah mereka. Para tetangga yang selama ini selalu menjadi korban kesombongan Bu Darmi kini berdiri di sana sambil berbisik-bisik. Beberapa dari mereka bahkan terang-terangan menunjuk ke arah rumah yang kosong dan menertawakan kehancuran keluarga tersebut. Tidak ada satu tatapan kasihan dari para tetangga. Yang ada hanyalah rasa puas melihat orang yang selalu sombong akhirnya menerima balasan yang setimpal. Kevin menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Tidak sanggup menahan rasa malu yang menghancurkan seluruh harga dirinya. Ia kembali masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat, menyembunyikan diri dalam kegelapan bersama ibunya. Malam itu menjadi malam terpanjang dan paling menyiksa dalam hidup mereka. Sebuah malam di mana karma benar-benar datang menagih semua kejahatan tanpa ampun. Di tempat yang berjarak sangat jauh dari semua kekacauan itu, suasana terasa begitu damai dan menenangkan jiwa. Angin berhembus lembut membawa aroma garam yang menyegarkan pernapasan. Yasmin berjalan perlahan tanpa alas kaki di atas hamparan pasir yang putih bersih. Tepi pantai pulau seberang ini selalu berhasil memberikan ketenangan yang luar biasa. Ia mengenakan pakaian yang sangat rapi dan hijab yang menjuntai indah menutupi dada. Melambai-lambai tertiup angin laut yang hangat. Matahari sore sedang bersiap untuk kembali ke peraduannya. Melukis langit dengan perpaduan warna jingga dan keemasan yang sangat memanjakan mata. Suara deburan ombak yang menyapu bibir pantai terdengar seperti melodi alam yang menghapus semua kelelahan batin yang selama ini ia rasakan. Yasmin menghentikan langkahnya sejenak. Ia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Udara bersih itu mengisi paru-parunya, memberikan energi baru yang membuat hatinya terasa sangat ringan. Tidak ada lagi teriakan mertua yang menyuruhnya membersihkan debu di sudut rumah.
Tidak ada lagi kebohongan suami yang harus ia pura-pura tidak ketahui demi menjaga kedamaian palsu. Tidak ada lagi keharusan untuk memasak makanan mewah. Sementara dirinya sendiri hanya makan sisa-sisa lauk dari meja makan. Saat ini, Yasmin hanya memiliki dirinya sendiri, uang hasil kerja kerasnya yang aman di rekening pribadinya, dan sebuah masa depan yang membentang cerah di hadapannya. Ia tersenyum membayangkan betapa berbedanya kehidupan yang ia jalani sekarang dibandingkan dengan 24 jam yang lalu. Keputusannya untuk pergi dan meninggalkan benalu-benalu itu adalah keputusan paling tepat yang pernah ia ambil sepanjang hidupnya. Di saat yang hampir bersamaan, di sebuah kota kecil yang tenang dan jauh dari kebisingan kota besar, Pak Salman sedang menikmati sore harinya dengan cara yang sangat berbeda, namun sama membahagiakannya. Rumah singgah yang disewakan oleh Yasmin benar-benar sebuah tempat yang sempurna untuk menghabiskan masa tua. Rumah itu terbuat dari kayu yang kokoh, memiliki halaman yang cukup luas, dan dikelilingi oleh pepohonan rindang. Pak Salman sedang memegang selang air, menyiram berbagai jenis tanaman hias yang baru saja ia beli dari pasar bunga setempat pagi tadi. Ada senyum tulus yang mengembang di wajah pria paruh baya itu. Sejak ia keluar dari rumah istrinya, kesehatannya terasa jauh lebih baik. Beban pikiran yang sering membuatnya sulit tidur kini telah hilang sepenuhnya. Ia merasa seolah-olah usianya kembali muda beberapa tahun. Setelah selesai menyiram tanaman, Pak Salman mencuci tangannya dan duduk di teras depan. Ia menyeduh secangkir teh melati hangat, menghirup aromanya perlahan, lalu menyesapnya dengan perasaan penuh syukur. Seekor burung peliharaan yang ia gantung di sudut teras berkicau merdu menemani kesendiriannya yang sama sekali tidak terasa sepi. Ia merogoh saku kemejanya dan mengeluarkan telepon genggam baru yang ia beli menggunakan sebagian kecil uang pemberian Yasmin. Ia mempelajari cara menggunakan perangkat canggih itu dengan bantuan penjaga toko, khusus agar ia bisa melihat wajah menantu kesayangannya dari kejauhan. Pak Salman membuka sebuah aplikasi komunikasi dan menekan tombol panggilan video ke nomor Yasmin. Hanya butuh beberapa detik sebelum panggilan itu tersambung. Di layar telepon muncul wajah Yasmin yang terlihat sangat segar dengan latar belakang langit senja dan lautan yang luas. Yasmin melambaikan tangannya ke arah kamera dengan senyum lebar. "Selamat sore, Bapak. Udara di sini segar sekali. Terasa sangat damai. Bapak sedang apa di sana? Rumah singgahnya nyaman kan, Pak?" "Sapa?" Yasmin membuka percakapan dengan nada suara yang sangat ceria. Pak Salman tertawa pelan, membalas lambaian tangan Yasmin melalui layar telepon. "Sore, Nak. Sama. Bapak juga merasa sangat damai di sini. Beban di pundak Bapak rasanya sudah hilang tak bersisa. Rumah singgah ini sangat nyaman. Udaranya sejuk. Bapak baru saja selesai menyiram tanaman hias di halaman. Rasanya menyenangkan sekali bisa melakukan hobi yang selama ini selalu dilarang. Kamu terlihat sangat bahagia, Nak. Wajahmu bercahaya. Tidak lagi pucat seperti saat kamu tinggal di rumah sana." Yasmin mengusap sudut matanya yang sedikit basah karena terharu. "Bapak juga terlihat lebih sehat. Jangan lupa makan yang teratur ya, Pak." Uang yang Yasmin berikan tolong dipakai untuk keperluan Bapak sehari-hari. Jangan pelit-pelit untuk kebahagiaan sendiri. Nanti kalau sidang perceraian Yasmin sudah selesai semua, Yasmin akan menjenguk Bapak ke sana. Mereka berdua berbincang hangat layaknya ayah dan anak kandung yang sudah lama tidak bertemu. Mereka membicarakan hal-hal ringan tentang jenis tanaman yang dibeli Pak Salman, tentang makanan laut yang dinikmati Yasmin, dan tentang rencana-rencana masa depan yang sederhana. Namun bermakna tidak ada satupun dari mereka yang menyinggung nama Kevin atau Bu Darmi. Nama-nama itu seolah-olah sudah dihapus dari kamus kehidupan mereka. Percakapan itu berlangsung cukup lama hingga langit di belakang Yasmin perlahan berubah gelap. Yasmin akhirnya pamit untuk kembali ke penginapannya dan mematikan panggilan video tersebut dengan perasaan yang sangat puas. Baru saja Yasmin memasukkan telepon genggamnya ke dalam tas kecilnya. Perangkat itu kembali bergetar. Kali ini bukan panggilan, melainkan sebuah pesan singkat yang masuk.
Yasmin membuka layar teleponnya dan melihat pesan tersebut berasal dari pengacara pribadinya yang sedang mengurus proses perceraian di pengadilan agama. Yasmin membaca pesan tersebut dengan teliti. Pengacaranya memberitahukan bahwa pihak suaminya baru saja menghubungi mereka. Kevin melalui pesan suara memohon dengan sangat memelas untuk melakukan pertemuan penyelesaian secara kekeluargaan di luar persidangan. Pengacara itu menyampaikan bahwa Kevin berdalih masih sangat mencintai Yasmin dan bersedia memperbaiki semuanya. Kevin juga mengatakan bahwa ibunya kini jatuh sakit dan mereka tidak memiliki tempat tinggal yang layak maupun biaya untuk berobat. Sehingga ia memohon belas kasihan Yasmin untuk menarik kembali gugatan tersebut dan mengembalikan harta benda mereka. Yasmin membaca pesan panjang itu tanpa menunjukkan perubahan ekspresi wajah sedikit pun. Tidak ada rasa iba. Tidak ada rasa rindu, dan tidak ada keraguan di dalam hatinya. Ia tahu betul sifat asli suaminya. Permohonan damai itu bukanlah tanda penyesalan yang tulus, melainkan sekadar kepanikan karena mereka kini jatuh miskin dan membutuhkan sumber uang untuk bertahan hidup. Jika Yasmin kembali, ia tahu bahwa ia hanya akan kembali menjadi pekerja tidak dibayar yang dimanfaatkan tenaganya. Dengan jari jemari yang bergerak pasti di atas layar, Yasmin mengetik balasan untuk pengacaranya. Lanjutkan gugatan sampai tuntas tanpa ada penundaan sedikit pun. Abaikan semua pesan dari pihak mereka. Saya menolak segala bentuk pertemuan kekeluargaan. Saya menolak komunikasi apapun di luar ruang sidang dan tidak ada kata damai. Pastikan hakim melihat semua bukti perselingkuhan itu agar putusan jatuh seberat-beratnya untuk pihak sana. Yasmin mengirim pesan balasan itu, mengunci layar telepon genggamnya dan melangkah meninggalkan hamparan pasir pantai menuju tempat penginapannya. Langkah kakinya sangat mantap menyusuri jalan setapak yang diterangi lampu-lampu kecil. Angin malam menyapu wajahnya dengan lembut. Ia telah menutup pintu masa lalunya rapat-rapat, mengunci mereka yang jahat di dalam kegelapan. Dan kini ia berjalan sendirian menuju cahaya masa depan yang gemilang. Segala keburukan yang dulu mengelilinginya telah bersih seutuhnya. Waktu berlalu dengan sangat cepat bagaikan roda kehidupan yang berputar tanpa henti. Menggila siapa saja yang menebar keburukan dan mengangkat mereka yang bersabar. Beberapa bulan telah terlewati sejak hari kehancuran keluarga yang penuh kepalsuan itu. Di pengadilan agama, sidang perceraian antara Yasmin dan Kevin akhirnya mencapai putusan akhir yang sangat memuaskan. Majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan Yasmin tanpa terkecuali. Hakim melihat semua bukti otentik perselingkuhan dan penyelewengan dana yang dilakukan suaminya dengan sangat jelas. Kevin sama sekali tidak pernah hadir dalam persidangan tersebut, karena ia sudah tidak memiliki biaya untuk menyewa pengacara. Bahkan sekadar untuk membayar ongkos transportasi menuju gedung pengadilan pun ia tidak mampu. Ketidakhadiran Kevin membuat proses persidangan berjalan jauh lebih cepat dari perkiraan awal. Hari itu, Yasmin keluar dari ruang sidang dengan senyum yang sangat lepas, memegang surat resmi yang menyatakan bahwa dirinya kini telah sepenuhnya bebas dari ikatan pernikahan yang menyiksa tersebut. Kehancuran Kevin tidak berhenti sampai di ruang persidangan saja. Roda balasan atas perbuatannya berputar dengan sangat kejam menghancurkan karir yang selama ini selalu ia banggakan. Yasmin telah mengirimkan seluruh bukti perselingkuhan yang mencakup foto-foto serta rincian aliran dana ke bagian kepegawaian di tempat Kevin dan Miska bekerja. Perusahaan tempat mereka bekerja sangat menjunjung tinggi moralitas para pegawainya. Tidak butuh waktu lama bagi pihak perusahaan untuk melakukan penyelidikan internal. Hasilnya Kevin dan Miska dipecat dengan tidak hormat pada hari yang sama. Nama baik Kevin hancur lebur di hadapan seluruh rekan kerjanya. Miska yang merasa sangat malu dan marah atas pemecatan itu, memutus total semua bentuk komunikasi dengan Kevin dan pergi entah kemana. Meninggalkan Kevin sendirian menanggung semua kebangkrutan hidupnya tanpa pekerjaan, tanpa kendaraan, dan diburu oleh utang. Tubuh Kevin perlahan-lahan melemah. Pikirannya yang sangat tertekan membuat kesehatannya menurun drastis, hingga ia jatuh sakit parah, dan hanya bisa terbaring lemah setiap hari. Nasib Budarmi pun tidak kalah menyedihkan. Kesombongan yang selama ini melekat pada dirinya telah luntur terbawa badai masalah yang bertubi-tubi. Surat resmi dari pengadilan juga telah ia terima yang menyatakan bahwa Pak Salman telah resmi menceraikannya. Mantan suaminya itu tidak menuntut apapun,
namun juga sama sekali tidak mau memberikan harta pemeliharaan karena seluruh aset berharga memang sudah disita oleh pihak peminjam uang. Tanpa suami yang biasa ia perintah, tanpa menantu yang biasa membiayai hidupnya, dan dengan anak laki-laki yang kini sakit-sakitan tak berdaya, Bu Darmi harus menelan kenyataan hidup yang teramat pahit. Mereka berdua terpaksa angkat kaki dari rumah besar itu, karena akhirnya rumah tersebut disita oleh pihak pemberi pinjaman uang. Bu Darmi dan Kevin kini terdampar di sebuah kamar sewaan yang sangat sempit dan kumuh. Terletak di sudut gang terpencil yang jarang tersentuh cahaya matahari. Kamar sewaan itu memiliki dinding yang berjamur karena lembab. Udaranya sangat pengap dan sering bocor ketika hujan deras melanda. Untuk bertahan hidup dan membelikan obat sekadarnya bagi Kevin, Bu Darmi yang sudah renta terpaksa harus membuang jauh-jauh sisa harga dirinya. Wanita tua yang dulunya selalu tampil dengan perhiasan emas berjejer di pergelangan tangannya itu kini harus bangun pagi-pagi buta untuk mengambil kue dan gorengan dari pembuat jajanan pasar. Ia menjunjung keranjang bambu besar di atas kepalanya, berjalan kaki mengelilingi perumahan demi perumahan, menawarkan dagangannya dari pagi hingga sore hari. Tubuhnya yang tidak terbiasa bekerja keras seringkali terasa remuk dan nyeri. Namun, ia tidak memiliki pilihan lain. Jika ia tidak berjualan, mereka berdua tidak akan bisa makan hari itu. Seringkali Bu Darmi menangis di tengah jalan saat kakinya lecet atau saat dagangannya tidak laku. Teringat kembali pada masa-masa di mana Yasmin selalu menyiapkan segala kebutuhannya tanpa ia harus mengeluarkan setetes keringat pun. Suatu sore, langit mendadak menjadi sangat gelap tertutup awan hitam yang tebal. Hujan lebat turun mengguyur tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu. Angin bertiup kencang membuat udara terasa sangat menusuk tulang. Bu Darmi yang sedang berjalan menjajakan kuenya tidak sempat mencari tempat berteduh yang layak. Ia hanya bisa merapatkan tubuhnya di bawah sebuah kanopi toko kue elit yang sudah tutup, melindungi keranjang kuenya agar tidak basah kuyup. Pakaian lusuhnya basah menempel di kulit. Wajahnya pucat pasti kedinginan dan kakinya gemetar menahan letih yang luar biasa. Air matanya menetes bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahnya. Ia teringat Kevin yang sedang terbatuk-batuk parah di kamar sewaan mereka yang bocor. Tidak ada makanan yang bisa ia bawa pulang hari ini karena dagangannya baru laku sedikit. Tepat pada saat ia sedang meratapi nasibnya yang teramat memilukan itu, sebuah kendaraan mewah yang sangat mengkilap bergerak pelan membelah genangan air di jalan raya lalu berhenti tepat di hadapan Bu Darmi. Suara mesin kendaraan mewah yang sangat halus itu membuat Bu Darmi perlahan mengangkat wajahnya yang tertunduk lesu. Ia menatap kendaraan itu dengan perasaan heran sekaligus was-was. Khawatir cipratan air dari roda mobil tersebut akan mengenai tubuhnya. Kaca mobil di bagian depan secara perlahan mulai bergerak turun. Saat kaca itu sepenuhnya terbuka, jantung Bu Darmi serasa berhenti berdetak seketika. Matanya membelalak lebar, hampir tidak mempercayai penglihatannya sendiri. Di kursi kemudi, duduk seorang wanita yang sangat ia kenali, namun sekaligus terasa sangat berbeda. Wanita itu adalah Yasmin. Ia tampil dengan sangat anggun, mengenakan pakaian mahal yang potongannya sangat sempurna dan hijab yang menjuntai rapi menutupi dada. Wajah Yasmin terlihat sangat cerah, segar, dan memancarkan aura ketenangan yang luar biasa. Tidak ada lagi gurat kelelahan yang dulu selalu menghiasi wajah menantunya itu. Namun, kejutan yang sesungguhnya belum selesai. Tatapan Bu Darmi beralih ke kursi penumpang di sebelah Yasmin. Di sana duduk seorang pria tua yang sedang tersenyum damai sambil memangku sebuah kotak besar berisi kue-kue mahal yang harum aromanya menyebar hingga keluar jendela. Pria itu adalah Pak Salman, mantan suaminya. Penampilan Pak Salman sungguh sangat berbeda dengan saat terakhir kali Bu Darmi melihatnya. Ia mengenakan kemeja rapi yang bersih. Tubuhnya tampak jauh lebih berisi dan sehat. Raut wajahnya tidak lagi suram. Mereka berdua terlihat seperti seorang ayah dan putri kesayangan yang sedang menghabiskan waktu luang yang menyenangkan. Kenyataan bahwa mantan suami dan mantan menantunya hidup jauh lebih makmur dan bahagia di atas penderitaannya benar-benar menghancurkan sisa kewarasan Bu Darmi. Tubuh Bu Darmi seketika bergetar sangat hebat. Bukan lagi karena kedinginan, melainkan karena gejolak emosi penyesalan yang membakar rongga dadanya.
Ia meletakkan keranjang jualannya begitu saja di lantai semen yang basah, tidak lagi peduli pada dagangannya. Dengan langkah tersok-sok dan air mata yang mengalir deras menyerupai sungai kecil di pipinya, ia menerjang derasnya hujan dan mendekati pintu mobil mewah tersebut. Tangan keriputnya yang basah memegang pinggiran jendela mobil, menatap bergantian ke wajah Yasmin dan Pak Salman dengan tatapan memelas yang sangat menyayat hati. "Pak Yasmin, tolong ibu bawa ibu pergi dari sini. Tolong. Kevin sakit parah di kamar sewaan. Batuknya tidak berhenti berhari-hari. Badannya panas tinggi. Kami tidak punya uang untuk makan atau pergi ke dokter. Maafkan ibu. Nak, maafkan kesombongan ibu. Ibu bersujud di kaki kalian kalau perlu. Tapi tolong selamatkan anakku." Ratap Bu Darmi dengan suara yang serak dan terbata-bata tenggelam di bawah suara rintik hujan yang jatuh menghantam atap mobil. Pak Salman menoleh sedikit, menatap mantan istrinya yang basah kuyup dan tampak sangat menyedihkan itu. Tidak ada satun otot di wajah Pak Salman yang menunjukkan rasa iba. Bertahun-tahun harga dirinya diinjak-injak. Bertahun-tahun kebaikannya dibalas dengan hinaan. Membuat pintu maaf di hati Pak Salman telah tertutup rapat untuk wanita di hadapannya itu. Ia menatap lurus ke arah jalanan di depan lalu memalingkan wajahnya menatap Yasmin. "Ayo jalan, Nak. Jangan buang-buang waktu kita di sini, nanti kuenya keburu dingin," ucap Pak Salman dengan nada datar dan teramat dingin. Seolah-olah Bu Darmi hanyalah angin lalu yang tidak terlihat keberadaannya. Mendengar ucapan mantan suaminya itu, Bu Darmi semakin menangis meraung-raung. "Bapak, jangan sekejam ini, Pak. Dia darah dagingmu sendiri," teriaknya memilukan. Yasmin menatap mantan ibu mertuanya itu dalam-dalam. Tidak ada senyum mengejek, namun juga tidak ada belas kasihan. Tatapan Yasmin adalah tatapan seorang pemenang yang sudah selesai dengan masa lalunya. Ia menekan tombol panel di pintunya, membuat kaca jendela perlahan-lahan mulai naik kembali. Di celah kaca yang semakin menyempit itu, Yasmin mengucapkan kalimat terakhirnya dengan suara yang sangat tenang, namun efeknya jauh lebih mematikan daripada tebasan pedang. "Maaf, Bu, mobil saya sudah penuh untuk orang-orang yang saya hargai keberadaannya. Ibu di jalan saja ya, bersihkan genangan airnya." Kaca jendela itu akhirnya tertutup rapat, memutuskan sama sekali suara tangisan Bu Darmi dari telinga mereka. Yasmin melepaskan pedal rem dan menginjak pedal gas dengan lembut. Kendaraan mewah itu melaju anggun membelah guyuran hujan perlahan-lahan menjauh meninggalkan masa lalu yang gelap di belakang mereka. Di pinggir jalan, Bu Darmi kehilangan keseimbangannya. Kakinya tidak lagi mampu menopang berat tubuh dan penyesalannya. Ia jatuh berlutut di tengah genangan air yang kotor, memukul-mukul aspal jalanan sambil berteriak histeris di bawah guyuran badai. Ia akhirnya menyadari kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Dirinya lah benalu yang sesungguhnya. Dan benalu itu kini harus membusuk sendirian karena pohon yang dulu menjadi tempatnya bergantung telah tumbuh tinggi tak tersentuh. Semua yang kotor benar-benar telah disapu bersih tanpa sisa, memberikan keadilan yang paling paripurna. Kesabaran dan keberanian Yasmin telah membuahkan akhir yang sangat memuaskan. Sebuah bukti nyata bahwa siapa yang menanam penderitaan bagi orang baik, niscaya akan menuai badai kehancuran bagi dirinya sendiri. Tuntas sudah seluruh rasa sakit digantikan dengan senyum kemenangan abadi,